milik Rasulullah SAW yang memiliki panjang kurang lebih 5 hasta. Kain surban ini terbuat dari pewarna kurma, jadi warna aslinya adalah hijau. Mungkin karena usianya sudah ribuan tahun, warnanya pudar menjadi warna coklat, namun masih ada yang tersisa. Berwarna hijau pada bagian depan sebelah sini. Sebelah sini masih berwarna hijau. Dan untuk penutup kepalanya ini terbuat dari pohon sitrus, yang dimana pohon sitrus ini sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Ini adalah rambut Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah SAW ini sama halnya dengan janggut Rasulullah SAW, hanya terdapat satu DNA, yaitu berupa cahaya secara terang-terangan. Bahkan ketika sandal ini yang ada yang lepas, Rasulullah SAW tidak membuangnya atau mengganti dengan yang baru. Namun Rasulullah SAW memilih untuk menjahitnya kembali untuk warna merah segarnya itu karena dicampur dengan benang. Walaupun usianya sudah 1200 tahun yang lalu, namun darah tersebut masih mampu menyerap benang yang ada di dalamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hai guys, kita sedang mengisi peninggalan Rasulullah dan Rasulullah. Kita akan masuk ke dalam museum dan melihat peninggalan sahabat-sahabat Rasulullah dan peninggalan Rasulullah. Ini terdapat batu dinding Ka'bah, yang dimana batu dinding Ka'bah ini letaknya di pondasi bagian bawah Ka'bah. Batu dinding Ka'bah ini adalah renovasi pada tahun 1815 Masehi. Dan juga batu dinding Ka'bah ini setelah diteliti oleh seorang peneliti yang bernama Profesor Abdul Manan, ternyata memiliki kandungan elektromagnetik dan juga mineral yang apabila kita sentuh batu ini maka akan mengeluarkan sengatan listrik yang bervolume kecil, bahkan tidak berasa pada tubuh kita. Dan juga untuk kandungan mineralnya itu, batu ini walaupun tidak terkena AC akan tetap dingin dengan sendirinya, karena memang di dalamnya terdapat kandungan mineral. Dan untuk yang di sebelahnya lagi itu adalah kunci Ka'bah, yang dimana kunci Ka'bah ini setiap pergantian kerajaan Arab Saudi yang memimpin selalu diganti dengan yang baru. Dan ini adalah salah satu kunci Ka'bah pada saat pertukaran. Dan selanjutnya kita akan beralih ke benda yang di sebelah sini. Ini adalah pedang milik Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal dengan Sultan Mehmed II. Ini adalah pedang keseharian beliau, bukan pedang perangnya, karena beliau ini seorang sultan yang jadi kemana-mana harus membawa pedang tersebut. Dan dari kata Al-Fatih sendiri artinya adalah seorang penakluk, yang dimana beliau ini adalah pernah menaklukkan kota Konstantinopel
Konstantinopel atau yang lebih dikenal dengan Istanbul, Turki. Beliau juga pernah menaklukkan Hagia Sophia untuk dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, bukan sebagai gereja. Dan kemudian di bagian bilahnya ini terdapat tulisan Arab yang menurut Syekh Sofyan Nur menjelaskan tentang perjuangan para pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kita lanjut lagi yang di sebelah ini. Ini adalah baju perang pada saat zaman Turki Utsmani. Baju perang ini tentunya dikenakan oleh para tentara Islam pada saat zaman Turki Utsmani. Baju perang ini dibuat dengan tangan sendiri atau secara manual, bukan dengan mesin. Jadi kita bisa melihat terdapat lempengan yang terletak pada dada, perut, dan juga kanan kirinya itu. Lempengan tersebut terbuat dari besi yang gunanya untuk melindungi bagian organ dalamnya seperti jantung dan paru-paru dari lontaran anak panah yang melemparkan para musuhnya. Dan juga di bagian lempengan dadanya tersebut terdapat dua simbol bulan dan bintang, itu adalah simbol bendera Turki. Dan di sebelahnya lagi ada simbol pada saat zaman Utsmaniyah. Untuk total berat keseluruhan dari baju pedang dan juga tamengnya yaitu 90 kg, yang mana jika dikenakan pada kita mungkin kita sudah tidak akan ikut berperang karena sudah terlalu berat untuk mengenakan baju perang yang seberat 90 kg ini. Tapi dulu para tentara Islam ini mengenakan baju ini bukan hanya berjalan kaki, namun juga dengan menaiki kuda atau menunggangi kuda. Ini adalah kain kiswa atau kain penutup dinding Ka'bah. Kain kiswa yang berwarna hitam ini letaknya di luar dinding Ka'bah, tepatnya di atas batu Hajar Aswad. Dan di bagian yang berlubang di sinilah tempat untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian untuk serat yang digunakan untuk kain kiswa ini adalah terbuat dari serat perak namun dilumuri oleh emas, tapi bukan emas murni. Untuk tahun pembuatannya yaitu tertera pada sebelah situ tahun 1435 Hijriah, yang berarti sudah 7 tahun yang lalu. Ini adalah kiswa pintu Ka'bah. Kiswa ini ya letaknya sama di luar dinding Ka'bah. Namun serat ini yang digunakan oleh kiswa ini adalah serat perak dan tembaga. Untuk menyelesaikan kain kiswa yang satu ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun lamanya. Karena memang kain kiswa ini bukan dibuat dengan mesin, melainkan dibuat secara manual atau disulam dengan tangan sendiri. Dan juga tertera tahun pembuatannya di sebelah situ, tahun 1235 Hijriah, yang berarti sudah 200 tahun yang lalu. Saya tergolong cukup tua kain kiswa ini daripada yang sebelumnya. Ini adalah pedang perang milik Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya adalah seorang kaum kafir yang sangat membenci Islam, bahkan berniat untuk membunuh Rasulullah. Namun karena kesabaran dari Rasulullah, karena akhlak mulia dari Rasulullah, Allah ubah sifatnya dan kemudian Allah berikan petunjuk ataupun hidayah agar bisa dijadikan sebagai garda terdepan saat berada di medan perang. Beliau juga bukan tergolong sebagai kaum kafir lagi, melainkan sudah tergolong menjadi kaum muslim. Karena beliau ini terkenal dengan taktik peperangannya dan juga terkenal dengan panglima yang tak terkalahkan. Wow, maka beliau ini dijuluki sebagai Saifullah atau pedangnya Allah. Karena pada sekali pedang ini ditebaskan pada musuhnya, maka musuhnya pun dan juga kuda yang ditungganginya itu pun terbelah. Tidak berasa bahwa dirinya ini telah tertebas atau telah terbagi dua,
oleh Sayyidina Walid. Dan untuk berat dari pedang ini adalah 20 kg, yang dimana jika diangkat oleh satu orang saja tidak akan kuat. Boleh. Jadi membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mengangkat pedang ini. Ini adalah batu sijil, batu yang dibawa dari api neraka oleh burung ababil saat akan menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dulu pasukan gajah ini sudah bergerak untuk menghancurkan Ka'bah, dan Allah mengangkat langsung burung ababil ini untuk menghancurkan para pasukan gajah tersebut. Dan di tiap ekor burung ababil ini telah membawa 3 buah batu sijil yang dimana satu terletak pada paruhnya dan 2 terletak pada cakarnya, dan di setiap satu buah batu sijil ini sudah ada nama daripada pasukan gajah tersebut. Jadi ketika dilemparkan tidak akan meleset, pasti tepat sasaran seperti halnya peluru kendali. Jadi ketika dilemparkan batu itu nanti akan mengejar nama-nama yang sudah ada di dalamnya itu. Ketika dilemparkan batu ini oleh burung ababil, maka seketika jika mengenai salah satu pasukan gajah, maka seketika tubuhnya akan hangus terbakar, hanya tinggal tulangnya saja yang tersisa. Begitu juga dengan kondisi pemimpinnya, yaitu Raja Abraha. Beliau ini lebih menggenaskan lagi, karena beliau ini dilaknat oleh Allah dalam keadaan dada terbelah, usus terburai, dan juga kuku yang terkelupas. Karena memang panas api neraka sendiri adalah 69 kali dari panas api di dunia. Jadi semoga saja kita dijauhkan dari panas api neraka dan tidak dipertemukan dengan batu sijil ini kembali di akhirat kelak. Amin. Ini adalah batu meteorit. Batu meteorit ini sama halnya seperti batu dinding Ka'bah yang sebelumnya. Hanya saja ini nasibnya yang berbeda. Kenapa nasibnya yang berbeda? Karena batu ini dijatuhkan bukan di sekitaran Ka'bah, melainkan jauh dari ke arah Ka'bah, yaitu di Jabal Magnet. Yang dimana Jabal Magnet ini jaraknya jauh dari arah Ka'bah. Jadi batu ini tidak dijadikan sebagai dinding Ka'bah. Ini hanyalah bongkahannya saja. Namun untuk kandungan yang dimiliki batu ini sama seperti batu dinding Ka'bah tersebut. Ini adalah kain kiswa atau kain penutup dinding Ka'bah. Kali ini kain kiswa ini mungkin sangat berbeda sekali dengan kain kiswa yang di sebelah sana. Karena kain kiswa yang ini letaknya berada di dalam dinding Ka'bah. Hanya orang tertentu saja dan hanya orang yang diizinkan saja yang dapat masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Dan ada seseorang penting di Indonesia yang diizinkan masuk oleh kerajaan Arab Saudi untuk masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Antaranya yaitu Presiden Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Joko Widodo. Ini adalah sajadah rumah Allah yang letaknya di samping makam Rasulullah SAW. Sajadah ini sudah banyak memotivasi jamaah haji atau umrah untuk melaksanakan sholat sunnah. Sekurang-kurangnya 2 rakaat di atas sajadah Raudhah ini. Sajadah Raudhah ini memiliki 2 warna yang berbeda, yaitu warna merah dan warna hijau. Untuk yang berwarna merah itu bukanlah sajadah Raudhah dan juga bukan pembatas dari Raudhah sendiri. Dan untuk warna hijau itu adalah sajadah Raudhah, dan di mana sajadah Raudhah ini letaknya di antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah alaihissalam. Siapa saja yang akan berdoa di atas sajadah ini, insya Allah semua hajatnya akan dijabahi. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Ini adalah janggut Rasulullah SAW. Janggut ini walaupun sudah tidak melekat pada diri Rasulullah, ternyata masih dapat tumbuh. Masya Allah. Bahkan di dalam janggut ini pun setelah diteliti terdapat satu DNA yang pasti tidak ada pada tubuh manusia, yaitu berupa cahaya. Jadi ketika cahaya bertemu dengan cahaya, maka tidak akan menimbulkan sebuah bayangan. Bisa dilihat dari kertas putih di balik janggut Rasulullah SAW tersebut tidak ada bayangan sama sekali yang dipantulkan. Dan disunahkan pada kaum laki-laki untuk memanjangkan janggut hanya sepanjang genggaman tangan saja. Jika melebihi dari genggaman tangan tersebut, maka boleh untuk dicukur. Ini adalah surban milik Rasulullah SAW yang memiliki panjang kurang lebih 5 hasta. Kain surban ini terbuat dari pewarna kurma, jadi warna aslinya adalah hijau. Mungkin karena usianya sudah ribuan tahun, warnanya pudar menjadi warna coklat, namun masih ada yang tersisa. Berwarna hijau pada bagian depan sebelah sini. Sebelah sini masih berwarna hijau. Dan untuk penutup kepalanya ini terbuat dari pohon sitrus, yang dimana pohon sitrus ini sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Ini adalah rambut Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah SAW ini sama halnya dengan janggut Rasulullah SAW, hanya terdapat satu DNA, yaitu berupa cahaya. Bisa kita lihat sekali lagi, ini kertas putih tersebut tidak ada bayangan yang dipantulkan oleh rambut Rasulullah SAW, karena memang tercipta dari nur, yaitu cahaya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdiri di panas teriknya matahari, tidak ada bayangan sedikit pun yang dipantulkan dari tubuh Rasulullah SAW tersebut. Selanjutnya lagi, ini adalah sandal atau trompa Rasulullah SAW. Sandal ini terbuat dari kulit sapi yang sudah tidak berbulu. Bahkan menurut para ulama, jika saja sandal ini dicat berwarna merah, maka tidak ada satupun lorong-lorong di Mekah yang tidak pernah beliau kunjungi untuk berdakwah. Baik itu berdakwah secara sembunyi maupun berdakwah secara terang-terangan. Bahkan ketika sandal ini yang ada yang lepas, Rasulullah SAW tidak membuangnya atau mengganti dengan yang baru. Namun Rasulullah SAW memilih untuk menjahitnya kembali karena beliau merasa harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikorbankan untuk menjadikan sebagai alas kakinya tersebut. Ini adalah darah bekam Rasulullah SAW. Darah bekam ini usianya sudah 1200 tahun yang lalu. Walaupun usianya kini sudah 1200 tahun yang lalu, namun darah bekam ini tidak berbau sedikit pun. Bahkan masih berwarna merah segar. Kita bisa melihat di tengah botol tersebut terdapat dua warna yang berbeda. Ada yang masih berwarna merah segar dan ada yang berwarna merah agak kecoklatan. Untuk warna merah segarnya itu karena dicampur dengan benang. Walaupun usianya sudah 1200 tahun yang lalu, namun darah tersebut masih mampu menyerap benang yang ada di dalamnya. Dan untuk yang warna merah agak kecoklatan itu karena dicampur dengan pasir. Mengapa dicampur dengan pasir? Titik tanya. Karena jika darah dibiarkan begitu saja, pasti akan menggumpal. Jadi supaya tidak menggumpal, maka dicampurlah darah itu dengan pasir. Disunahkan berbekam 1 bulan 2 kali, dan untuk perempuan 2 bulan 1 kali. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like,
share, dan subscribe ya. Assalamualaikum.